tuh harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagus itu cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Selamat malam, selamat datang di Ekonomek bersama saya Ruli Kurniawan. Dan malam hari ini, Ekonomek akan membahas diantaranya. Menteri Keuangan Purbaya akan membuka WhatsApp khusus agar masyarakat bisa mengadukan petugas pajak dan bea cukai yang nakal. Purbaya juga berharap dengan WhatsApp ini ada akses langsung antara masyarakat dengan dirinya. Dan berikutnya, Menteri Purbaya juga berencana melakukan redenominasi rupiah. Kebijakan berubah 1.000 menjadi Rp1 ini akan dituangkan dalam Undang-Undang baru tahun 2027. Sejumlah ekonom berharap Purbaya dan juga BI berhati-hati. Dan informasi ini kita gali secara dalam di Ekonomek Talk Show malam hari ini. Dan untuk membahas isu-isu ekonomi lainnya, saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio pengamat makroekonomi dan juga pasar keuangan Universitas Indonesia, Tengku Rifki. Bos, selamat. Ya. Thank you for coming. Malam. Siap, silakan. Siap. Seperti biasa, Bang Rifki, kita akan bahas update isu-isu ekonomi terkini Indonesia dan juga di dunia. Dan isu-isu ini adalah topik with the highest traffic atau yang paling banyak ditonton, di komen dan di like selama seminggu terakhir, sekaligus yang paling mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Di segmen pertama ini ada 3 topik yang kita bahas, diantaranya antara lain. Yang pertama terkait dengan bea cukai, kemudian juga ada merger antara Goto dan juga Grab, serta ada BGN. Kita akan bahas yang pertama terkait dengan bea cukai, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ditemukan indikasi under invoicing barang impor di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dapat merugikan negara. Indikasi praktek under invoicing terhadap barang impor ditemukan Purbaya dalam barang yang tersimpan di kontainer. Saat diperiksa, harga barang yang tertera dalam dokumen jauh lebih murah dibandingkan dengan harga barang sebenarnya di marketplace. Purbaya menemukan sebuah barang berlabel harga $7 Amerika Serikat atau sekitar Rp117.000. Namun ia meyakini harga aslinya di pasaran bisa mencapai 50 jutaan rupiah. Menkyu menegaskan temuan ekstrim ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ulang terhadap dokumen dan barang terkait. Langkah ini menjadi penting untuk mencegah penghindaran bea masuk dan pajak impor yang merugikan penerimaan negara. Pemeriksaan kontainer bagus hasilnya, kita habis itu ke lab juga. Ya, untuk periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagus itu cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Kalau melihat informasi seperti ini, ketika Pak Purbaya datang ke Tanjung Perak, melihat barang yang baru masuk ke pelabuhan, ada sesuatu yang janggal di sana menurut Pak Purbaya gitu. Ada harga yang tidak sesuai dengan harga di pasaran. Apakah Bang Rizky melihat bahwa ini fenomena yang kerap terjadi di Indonesia terkait dengan bea cukai? Oke. Pertama mungkin kita lihat dulu kondisinya belakangan ini di Kementerian Keuangan seperti apa. Bahwa Pak Purbaya ini adalah menteri yang baru dan memang beliau langsung memantau banyak hal ya. Dari awal kemudian memantau ke WUS kemarin dengan Danantara, lalu kemudian memantau bagaimana transfer ke daerah, bagaimana belanja di daerah, dan sekarang di bea cukai. Nah sebetulnya kata kuncinya dari yang tadi itu adalah kalimat terakhir Pak Purbaya, kita cek dulu gitu. Jadi sebetulnya kalau selama prosedurnya tidak ada masalah dan ternyata setelah dicek itu pencatatannya tepat, saya rasa itu nggak jadi masalah gitu, karena kan memang akan ada prosedurnya. Nah terkait dengan perbedaan harga atau fluktuasi itu sebetulnya wajar gitu, karena kalau kita lihat di marketplace atau kemudian barang yang sampai impor CIF itu sangat mungkin terjadi perbedaan harga. Selama prosedurnya tepat, pengukurannya tepat, itu saya rasa tidak menjadi masalah. Nah, tapi kalau kemudian ini menjadi temuan gitu, adanya praktik yang tidak tepat, maka ini memang perlu dibenahi. Ada informasi juga Pak Purbaya akan membuat WhatsApp khusus untuk pelaporan untuk pajak dan juga bea cukai dari masyarakat supaya bisa langsung
bisa dikatakan mungkin berkomunikasi dengan Pak Purbaya langsung gitu. Nah, Anda melihat itu langkah cukup tepat dilakukan oleh Pak Purbaya gitu untuk meminimalisir terjadinya moral hazard seperti itu? Oke, mungkin saya lihat dari esensinya kali ya. Jadi sebetulnya esensi untuk kita bisa menghubungi Kementerian Keuangan terkait dengan isu perpajakan atau isu bea cukai yang memang ini kan seringkali kita temui di lapangan. Contoh misalnya waktu orang pulang dari luar negeri gitu, tentu kan ada inspeksi dari bea cukai gitu. Kalau kemudian ada hal-hal yang ingin dikeluhkan atau ingin ditanyakan, ini sangat membantu gitu. Kalau ada yang bisa hotline yang kemudian bisa dihubungi dan bertindak sigap. Tapi biasanya memang ini akan sangat tergantung keberhasilannya dari bagaimana nanti apakah betul-betul live up to its promise gitu. Jadi implikasinya jelas gitu di lapangan. Betul. Oke, itu menarik sekali. Kita lihat kira-kira nanti ke depannya WhatsApp ini apakah benar bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi adanya praktek-praktek nakal tersebut. Kita lihat sama-sama nanti ke depannya. Dan kita balik ke informasi lain terkait dengan merger. Kita lihat pemerintah Indonesia kini disebut memberikan lampu hijau untuk rencana merger dua raksasa teknologi, Goto dan juga Grab. Berdasarkan sumber kantor berita Reuters, pemerintah Indonesia kini mendukung penuh rencana merger antara Goto dan Grab, dan antara Indonesia dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk mengambil golden share di perusahaan hasil merger tersebut. Golden share memberi pemegangnya hak veto atas keputusan strategis meski dengan kepemilikan saham yang kecil. Sumber Reuters menyebutkan CEO Grab Anthony Tan bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk melobi rencana merger tersebut. Sebelumnya melalui keterbukaan informasi, Goto secara tegas menyebut hingga kini belum ada keputusan atau kesepakatan apapun terkait informasi merger dengan Grab. Jika merger ini benar terjadi, gabungan Goto dan Grab diperkirakan akan menguasai lebih dari 91% pangsa pasar di Indonesia. Menguasai pasar 91%. Kekhawatiran adanya monopoli di sana, merger Goto dengan Grab. Sebetulnya monopoli itu satu sangat sulit diukur. Kedua, di beberapa kasus monopoli tersebut sebetulnya membawa dampak yang positif kepada konsumen. Contohnya apa? Contoh misalnya kita ambil aplikasi Google Maps misalnya. Google Maps itu bisa berhasil karena ada monopoli. Artinya bayangkan kalau misalnya yang memakai Google Maps hanya 30% dari konsumen. Tentu kita nggak akan mendapatkan data kemacetan, traffic yang real time dan aktual. Nah itu mendapatkan efek positif ke konsumen adalah saat hampir semua konsumen menggunakan platform yang sama. Jadi monopoli nggak selamanya menjadi isu. Monopoli kemudian menjadi isu kalau kemudian merugikan konsumen. Misalnya ada praktik harga yang tidak wajar dan seterusnya. Tapi yang menjadi menarik di poin ini adalah keterlibatan pemerintah Indonesia. Ini kan sebetulnya business to business, B2B. Apakah ini kemudian menjadi salah satu indikasi lain dari state dominance gitu, di mana sejauh ini kita sudah melihat banyak sekali kondisi state dominance yang justru merugikan konsumen. Contoh misalnya di pasar BBM. Kemarin dengan Pertamina yang coba mengatur pangsa pasar impor itu kan memberi opsi yang terbatas dan tidak memiliki inovasi. Begitupun juga dengan hadirnya katakanlah Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan justru berpotensi menimbulkan crowding out effect dari private sector. Nah, keterlibatan pemerintah ini yang perlu menjadi catatan. Apakah ini nanti menjadi indikasi lain dari adanya dominasi negara di sektor swasta. Bahkan dikatakan dan antara ingin menjadi golden share di sana gitu. Itu menjadi suatu kekhawatiran sendiri gitu ketika pemerintah masuk ke dalam private sector di sana. Baik, kita lihat sama-sama ke depannya. Kira-kira tadi kan Grab sudah bilang sudah melobi presiden. Sedang tadi Goto juga kata belum ada lagi kesepakatan terkait hal itu. Kita lihat sama-sama ke depannya apakah benar akan terjadi merger Goto dan Grab besar di sana gitu ya. Kita lihat sama-sama nanti ke depannya seperti apa. Kita ke informasi berikutnya terkait dengan BGN di mana Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran lembaganya untuk program MBG hingga Selasa 11 November baru mencapai 43,474 triliun atau 61,23% dari total pagu sebesar 71 triliun. Dadan mengakui awalnya banyak pihak yang meragukan penyerapan anggaran MBG senilai 71 triliun, sebab pada Januari BGN hanya mampu membajakan 52 miliar saja. Ia menambahkan penyerapan tersebut akan terus meningkat dan optimis
serapan anggaran BGN akan melampaui 43 triliun sebelum akhir November. Dalam sisa waktu sekitar 50 hari menuju tutup tahun, BGN pun mengajukan tambahan anggaran sebesar 28,63 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG hingga akhir 2025. Anggaran kita sudah terserap sampai hari kemarin ya, belum hari ini, 43,4 triliun, itu sudah mencakup 61%. Sementara untuk bantuan pemerintahnya dari pagu anggaran 51,2 itu sudah terserap 36,23. Jadi untuk 50 hari ke depan masih tersisa kurang lebih 14 triliun. Baru 61% hingga bulan November, masih ada 50 hari ke depan buat ngejar 71 triliun, udah mulai nambah lagi, 20-an triliun lagi. Kira-kira cukup realistis? Nah, sebetulnya kalau kita nggak tahu nanti bagaimana, apakah mungkin atau nggak. Bisa jadi mungkin terserap. Tapi isu utama di MBG ini kan adalah keterburu-buruannya dalam implementasi. Pertama, ini program yang langsung dilaksanakan full scale seluruh Indonesia. Implikasinya apa? Implikasinya banyak terjadi ketidaksiapan. Adanya keracunan, ada food waste, ada kemudian porsinya yang sangat terbatas, beda dengan ide awalnya. Nah sekarang kalau kemudian dengan sisa, dengan 43 triliun dan mau ditambah, kemudian dikejar, apakah dikejarnya ini kemudian menjadi belanja yang berkualitas atau enggak gitu. That's gonna be the point ya. Dan itu menjadi worry karena ini kita tahun 2025 mungkin kurang dari 2 bulan. Gitu. Bagaimana kemudian mengejar belanja yang kurang dari 2 bulan tanpa program yang masih yang sudah matang gitu. Nah, ini yang menjadi isu di mana kualitas belanjanya itu sendiri gitu. Nominalnya pun ini mungkin kita udah highlight ya bahwa misalokasi sumber dayanya sangat besar gitu. Kalau kita lihat dari data Susenasnya BPS itu siswa yang kekurangan makan itu mungkin cuma 15%. Tapi oleh pemerintah di cover 100%. Ini kan sudah misalokasi sumber daya yang sangat besar. Nah, apalagi dalam implementasinya pun juga masih jauh dari kata layak. Nah, kalau dikejar ini takutkan ini semakin mengamplifikasi persiapan yang masih buruk tadi. Berarti bagusnya memang habiskan dulu 71 triliun hingga 2025 selesai, baru setelah itu kita lihat lagi ke depannya oleh BGN apakah perlu tambah dana atau tidak gitu mungkin tambah yang kejar daripada kejar-kejaran sekarang gitu. Mungkin yang lebih tepat adalah evaluasi dulu sistem yang sudah ada. Jadi sebelum belanja lagi, kenapa kemudian kemarin banyak yang keracunan? Kenapa banyak food waste? Gimana kemudian rantai pasoknya dari ujung ke ujung? Baru kemudian kita pikirkan lagi bagaimana cara membelanjakannya. Gitu. Jadi nggak buat kuantitas dibanyakin, tapi kualitas lagi harus betul. Gitu ya. Kalau sudah bagus, sudah matang, baru diekspansi sehingga kemudian penyerapan anggaran jadi baik. Tapi makanya ini banyak step yang dilewati dalam proses perencanaan kebijakan publik di MBG ini. Masih ada 50 hari ke depan, kira-kira seperti apa nanti alokasi biayanya dari BGN dengan sisa pagu yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Apakah benar akan diberikan Pak Purbaya? Tadi yang diminta sekitar 28 triliun kepada BGN. Kita lihat sama-sama nanti ke depannya. Dan kabar gembira datang dari Pemprov Jakarta. Bagi karyawan swasta dengan kriteria tertentu kini masuk dalam 15 golongan yang berhak menggunakan transportasi umum secara gratis di Jakarta. Seperti apa dan siapa saja yang masuk, tetaplah bersama kami di Ekonomik.